Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca sholawat satu kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis bab 3. Bab 3, kukuatkan iman melalui beramal saleh dan dengan benar dan ikhlas. Pokok bahasan kita kali ini adalah tentang hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari dari Imam bin Hizam. Nah, kompetensi dasar yang harus kita miliki adalah 3.3 menganalisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Kemudian indikator kompetensi yang harus kita miliki adalah menjelaskan keterkaitan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Nah, hadis pertama kita baca sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Nah, isi kandungan hadis di atas adalah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Firman Allah dalam Quran surat As-Saba ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Memperhatikan ayat tersebut, sesungguhnya harta yang diinfakkan tidaklah hilang dari genggaman kita, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, bahkan yang lebih baik dari yang diinfakkan. Dan demikian pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikir terhadap hartanya. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wa bada biman ta'ulu wa khairus shadaqah an dhahri yang ghinna wa may yasta'fif yu'iffahu wa may yasta'ghani yughnihillah. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu.
Dan sodakoh yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memelihara, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya bahwa orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain tidak boleh menerima. Jika ada orang yang memberi hadiah, maka boleh diterima. Hal ini pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW menegur sahabatnya Umar bin Khattab, karena Umar tidak mau menerima pemberian Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun menegurnya, sebagaimana sabdanya, "Ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan juga tidak memintanya, maka ambillah. Dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian, jika ada yang memberi, tidak dilarang untuk menerimanya, tetapi kita dilarang untuk meminta-minta. Meminta-minta dilarang keras dalam syariat, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka ia seolah-olah memakan bara api. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kemudian keutamaan berinfak dan sedekah. Beberapa keutamaan infak dan bersedekah yaitu: 1. Mendapat pahala dari Allah SWT dan diampuni dosa-dosanya. Kemudian diganti dengan rezeki yang berlipat-lipat yang tanpa batas. Kemudian yang ketiga, didoakan untuk mendapat pahala dan kebaikan oleh malaikat. Yang keempat, terhindar dari musibah. Dan kelima, dijauhkan dari api neraka. Dan masih banyak lagi keutamaan berinfak dan sedekah. Untuk itu, semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita membiasakan untuk berinfak dan sedekah. Anak-anak, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.